Presiden Joko Widodo memberikan pesan yang menohok kepada Uni Eropa yang menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Saat ini pemerintah sedang mengajukan banding atas kekalahan gugatan yang resmi keluar pada Oktober 2022. Presiden Joko Widodo dalam Muktamar ke-17 PP Pemuda Muhammadiyah dengan tegas menyatakan, Indonesia tidak akan mundur soal gugatan Uni Eropa. Jokowi bahkan memerintahkan menterinya untuk melawan gugatan Uni Eropa. Tak mundur sampai di situ. Selain larangan ekspor nikel, pada pertengahan tahun ini, Presiden Jokowi akan melarang ekspor biji bauksit ke luar negeri. Presiden menegaskan upaya menghentikan ekspor bahan mentah untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Dengan nilai tambah tersebut, pemerintah meyakini industri Indonesia akan terbantu dan hilirisasi memberikan manfaat kepada ekonomi tanah air. Kementerian Keuangan mencatat APBN pada bulan Januari 2023 mengalami surplus 90,8 triliun rupiah atau 0,47% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pendapatan negara sepanjang bulan Januari 2023 mencapai 232,2 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 48,1% secara tahunan dan mencapai 9,4% dari target keseluruhan. Keseimbangan primer juga mencatatkan surplus 113,9 triliun rupiah, di mana artinya pemerintah tidak lagi berhutang untuk bayar bunga utang, alias gali lubang, tutup lubang. Sri Mulyani menyebut kondisi surplus APBN pada Januari 2023 terjadi lantaran pendapatan negara di awal tahun mencapai 232,2 triliun rupiah dan belanja negara berada di 141,4 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan Rabu. IHSG jatuh cukup dalam mendekati 1% atau tepatnya 0,92% di level 6.809. Bursa tanah air sudah dibuka melemah dan terus melanjutkan tekanan hingga akhirnya tetap ambrol pada perdagangan Rabu. Mayoritas saham melemah dengan jumlah 953 saham. Bahkan, hampir seluruh sektor mengalami pelemahan yakni 10 dari 11 sektor berada di zona merah. Hingga kini, investor masih cenderung belum bersemangat untuk kembali berinvestasi di pasar saham Indonesia. Apalagi sentimen pasar global yang kembali memburuk, turut memperparah psikologis pasar. Sentimen buruk salah satunya bersumber dari Bursa Wall Street, di mana ketiga indeks utama Wall Street anjlok hingga 2% pada perdagangan Selasa akibat sentimen suku bunga. Punya barang baru, Indonesia kini memperdagangkan emisi karbon. Barang baru ini dijual pada subsektor tenaga listrik melalui pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Jisman Huta Julu menjelaskan pada 2023 pihaknya telah menetapkan nilai persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha atau PT BAE PU kepada 99 unit PLTU batubara dari 42 perusahaan yang akan menjadi peserta perdagangan karbon. Adapun secara total, kapasitas terpasang mencapai 33.569 MW. Seperti kita ketahui, perdagangan karbon di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.566 triliun rupiah. Nilai perdagangan karbon tersebut berasal dari sejumlah faktor, antara lain kegiatan menanam kembali hutan yang gundul, penggunaan energi baru terbarukan, peralatan rumah tangga, sampai pembuangan limbah. Raksasa konsultan global McKinsey berencana melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 2.000 karyawannya. Efisiensi itu merupakan yang pertama dalam lebih dari 1 dekade. Diketahui jumlah karyawan McKinsey meningkat dari 28.000 menjadi 45.000 dalam 5 tahun terakhir. Dikatakan, PHK kemungkinan akan menargetkan staf administrasi yang tidak berinteraksi langsung dengan klien. PHK terjadi 2 tahun pasca 650 mitra senior McKinsey memilih Bob Stanfield untuk menggantikan Kevin Snyder yang terjerat skandal. Perusahaan dituduh telah berkontribusi pada krisis opioid yang diketahui bekerja sama dengan perusahaan farmasi seperti Purdue Pharma.
Sebelumnya banyak perusahaan besar AS terutama di sektor teknologi telah melakukan PHK dalam beberapa bulan terakhir. PHK ini menyusul pertumbuhan pesat selama bertahun-tahun yang dipicu oleh percepatan transisi digital selama pandemi.